Novel sastra yang ke-319. Cerita fiksi Beladiri Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, kisah dilanjut. Formasi 10.000 pedang di langit, dengan kekuatan mematahkan formasi pembunuh debu merah yang ditambahkan padanya, langsung menembus badan besar Duan Yin saat kekuatannya meroket. Kemunculan pemandangan ini membuat semua orang yang hadir terbelalak lebar. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Duan Yin, yang berada di peringkat ke-12 dalam daftar surgawi, menjadi begitu lemah? Menurut kesan saya, kekuatan Duan Yin tidak jauh lebih lemah dari Ji Wuyan. Mungkinkah bukan Duan Yin yang lemah? Namun, kekuatan formasi ini terlalu kuat. Begitu mereka bertemu, Xiao Nunu menang. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Bahkan Jiang Zixue, yang berdiri di belakang Xiao Nunu, tampak sedikit terkejut. Semua orang di kuil raksasa bahkan lebih terkejut. Kakak senior Duan Yin, Shen Wei, Li Yuan, Fu Bingxin dan murid-murid kuil dewa raksasa lainnya menggigil ketakutan. Kultivasinya telah meningkat lagi. Dia bahkan lebih kuat daripada beberapa bulan yang lalu. Shen Wei sedikit tidak mengerti. Li Yuan begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Qin Nianxin menatap langit, dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ini belum berakhir, Duan Yin tidak boleh kalah begitu saja. Saat pedang raksasa itu menusuk badannya, Duan Yin mengeluarkan suara gemuruh rendah dari tenggorokannya. Kekuatan pedang yang mengerikan itu tampaknya merenggangkan badannya, dan retakan menyebar di sekujur badannya. Kamu telah menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari badan besar Duan Yin. Duar. Dengan ledakan yang menggetarkan, badan besar Dewa Perang Duan Yin berubah menjadi cahaya terang yang memenuhi langit. Energi pedang besar yang menembus bagian tengah dadanya juga meledak. Sosok Duan Yin muncul di hadapan semua orang. Aura lawan masih kuat, dan jelas bahwa serangan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Xiao Nunu menanggapi dengan dingin dan sinis. Terima kasih banyak. Jika kamu tidak dengan sengaja menargetkanku di Laut Kekaisaran, aku tidak akan menemukan alam rahasia yang tersembunyi. Apa? Rahasia tersembunyi? Mendengar ini, wajah Duan Yin berubah dan dia terkejut. Kalau begitu, terimalah aku dengan nyawemu. Mata Duan Yin bersinar dengan cahaya dingin yang tajam, dan banyak tanda misterius muncul di badannya lagi. Transformasi kelima dari Dewa Raksasa. Transformasi menjadi binatang aneh. Raungan. Kemarahan yang mengejutkan dan dahsyat meledak ke langit, dan cahaya merah cemerlang meledak dari tempat tersembunyi. Kemudian, seekor binatang aneh sebesar gunung muncul di langit di atas istana pemakaman surga. Binatang aneh ini bentuknya seperti gajah dewa. Badannya seperti perunggu dan kulitnya sewarna magma. Kelihatannya cukup mengejutkan. Sangat berdampak secara visual. Sekalipun Anda melihat dari kejauhan, Anda dapat merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan dari pihak lain. Orang-orang yang menonton pertempuran itu dari kejauhan tidak dapat menahan rasa takjub. Ini adalah transformasi kedua dari 5 transformasi Dewa Raksasa, transformasi menjadi binatang buas yang aneh. Momentum ini sangat kuat. Ya, rasanya seperti bisa meruntuhkan langit. Duan Yin, yang berubah menjadi gajah dewa kuno, menukik ke bawah menuju Xiao Nunu, dan momentum penyelamannya seperti meteorit. Cahaya dingin bersinar di mata Jiang Zixue, dan pisau Jingmeng di tangannya mengencang, dan seberkas petir menyambar bilah pedangnya. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia berkata, biar aku saja. Hah! Mata Jiang Zixue sedikit beriak. Orang ini menaruh dendam padaku, kau harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, Xiao Nunu melompat dan melesat ke langit untuk menghadapi serangan Duan Yin. Semua orang terkejut dengan tindakan Xiao Nunu. Apa-apaan ini? Apakah dia akan melawan kekuatan Duan Yin secara langsung? Wah, benar-benar, bukankah itu terlalu berani? Transformasi kedua dari 5 transformasi Dewa Raksasa adalah transformasi yang berfokus pada kekuatan. Kekuatan murni lebih dari 10 kali lebih kuat dari level pertama. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Nunu dan gajah raksasa itu mendekat dengan cepat. Kekuatan magma mengalir ke seluruh badan gajah raksasa itu, dan udara di sekitarnya digosok hingga menghasilkan api. Binatang raksasa menabrak langit. Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya, dan tangan raksasa pembunuh dewa di lengannya menyemburkan api ungu emas.
Satu kekuatan menghancurkan semua hukum. Ledakan. Kekuatan melawan kekuatan, yang kuat melawan yang kuat. Dalam sekejap, kekuatan kedua belah pihak bertabrakan secara langsung. Kehampaan itu tiba-tiba berguncang hebat, dan gelombang energi berwarna ungu emas dan magma menyebar hingga ribuan mil. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa serangan langsung Xiao Nunu dan Duan Yin tidak merugikan mereka, tetapi malah berada di posisi unggul. Bang! Gajah besar itu terdorong mundur oleh pukulan Xiao Nunu, dan api magma yang membakar meledak dan menyebar seperti awan. Tidak heran kau hanya bisa melancarkan serangan diam-diam. Kemampuanmu sungguh tidak kompetitif. Setelah serangannya berhasil, Xiao Nunu melanjutkan serangannya. Bang! Kemudian, pukulan lain mengenai lawan. Gelombang cahaya seperti bintang yang meledak menyerbu ke segala arah, dan momentum Duan Yin tertekan lagi. Xiao Nunu sama sekali tidak menyerah pada lawannya. Dia melancarkan pukulan demi pukulan, dan Duan Yin, yang telah berubah menjadi gajah dewa, terus-menerus dipukul mundur. Semua orang di luar kuil pemakaman surga tercengang. Mengapa ini berbeda dari apa yang saya bayangkan? Duan Yin, yang menggunakan 5 transformasi dewa raksasa, tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan sedikit pun, tetapi juga dikalahkan oleh Xiao Nunu. Siapakah orang ini? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Seharusnya aku sudah menebak siapa dia. Oh, sekitar 3 bulan yang lalu, pertempuran di kuil dewa raksasa terjadi. Tetua agung sekte itu terbunuh, dan 2 kepala ola, 1 meninggal dan yang lainnya terluka. Pada akhirnya, bahkan kepala ola agung, Chang Xuan, gagal menjaga pria itu. Pria itu, apakah dia? Tidak diragukan lagi, pria ini adalah pemimpin aliansi antara Daozu dan Beik Xiaozu, Xiao Nunu. Duar. Sebelum orang-orang di luar lapangan bisa menyelesaikan kata-kata mereka, kekuatan tinju yang lebih mendominasi meledak, dan Duan Yin, yang telah berubah menjadi gajah dewa, terbang mundur dan menabrak gunung yang menjulang tinggi. Duar. Tiba-tiba gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak, batu-batu berjatuhan, dan gunung-gunung hancur berkeping-keping. Tanpa menunggu Duan Yin bangun, Xiao Nunu mengaktifkan formasi lain. Formasi pengunci jiwa Xuanxing. Buka. Ledakan. Formasi sihir besar lainnya menutupi area tempat Duan Yin berada, dan kemudian, satu demi satu, pilar perunggu kuno yang megah menjulang dari tanah di bawahnya. Pilar-pilar perunggu ini muncul secepat rebung setelah hujan musim semi. Dalam sekejap mata, semuanya sudah ada di sekitar Duan Yin. Tabrakan. Kemudian, satu demi satu rantai besi berbentuk bintang melesat keluar dengan cepat. Mereka datang satu demi satu dan menjerat Duan Yin. Duan Yin tidak dapat menghindar dan seluruh badannya terikat erat oleh rantai bintang. Formasi lain. Fusian dari Sekte Pedang Tai Wei terkejut. Ia menatap Xiao Nunu dan mengerutkan kening, berapa banyak formasi yang dikuasai orang ini. Selain itu, semua formasi ini bersifat instan dan tidak perlu disiapkan terlebih dahulu. Raungan. Duan Yin, yang telah berubah menjadi gajah dewa, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ia berjuang keras, mencoba memutuskan rantai di badannya. Namun, formasi pengunci jiwa Xuanxing juga menyerap kekuatan membunuh, dan kekuatannya juga meningkat beberapa tingkat dibandingkan dengan waktu awal. Duan Yin bagaikan binatang buas yang terkurung dalam sangkar, tidak bisa melawan. Bas! Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan pola sihir merah gelap berkelebat di antara alisnya. Dengan suara Swiss, cahaya pembunuh tiba-tiba muncul. Cahaya pembunuh itu merobek kehampaan dan secara tepat mengenai Duan Yin. Bang! Sebuah kekuatan besar meledak, menyebar ke segala arah. Saat tanah amblas, sebuah lubang pembuangan besar muncul di depan mata semua orang. Ya dewa, kekuatan macam apa ini? Seru seseorang. Kekuatan yang mengerikan. Semua orang di kuil raksasa juga terkejut. Sein Qin Nianxin mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Itu adalah cahaya Kemah Teihan. Namun, Qin Nianxin menjadi bingung lagi, karena cahaya pembunuhan milik Xiao Nunu jauh lebih kuat daripada cahaya Kemah Teihan. Lampu Mahtei hanyalah sebuah gaya. Cahaya pembunuh Xiao Nunu menggabungkan 4 jenis kekuatan. Meskipun keduanya berkaitan, perbedaannya jelas. Di bawah serangan cahaya pembunuh, gajah dewa dengan kekuatan magma yang mengalir di sekujur badannya menghilang di depan semua orang. Aura Duan Yin tampaknya menghilang pada saat ini.
Fu Xian, Qin Yanxin, Shen Wei, Li Yuan dan yang lainnya semua menatap Tian Keng besar itu. Debu memenuhi udara, puing-puing berterbangan ke langit, dan Duan Yin tampaknya telah menguap. Tepat pada saat ini, transformasi kelima Dewa Raksasa transformasi hantu marah. Swiss. Dua suara angin kencang datang, dan dalam sekejap, dua cahaya pedang dengan warna berbeda menyerbu di depan Xiao Nunu. Dua sinar pedang, satu merah dan satu biru, saling bersilangan dan bersatu untuk melepaskan kekuatan dua kali lipat. Xiao Nunu melambaikan tangan kirinya dan melontarkan gelombang cahaya ungu emas dengan tangan raksasa pembunuh dewa. Bang! Kedua sinar pedang itu langsung diblokir oleh Xiao Nunu. Namun detik berikutnya, sesosok hantu yang memegang dua pisau muncul entah dari mana di belakang Xiao Nunu. Jiang Zixue, yang berada di bawah, mengingatkan. Di belakang, Xiao Nunu melirik ke belakangnya dari sudut matanya. Begitu. Setelah itu, Xiao Nunu memiringkan kepalanya, dan sesaat kemudian, sebilah pisau panjang berwarna biru menusuk. Swiss. Pisau panjang itu hampir melewati wajah Xiao Nunu. Jika dia setengah langkah lebih lambat, dia akan terkena. Melihat serangan pertama meleset, hantu di belakang mengayunkan pedang panjang berwarna merah lagi. Dentang. Pedang panjang itu mengeluarkan cahaya bilah berbentuk kipas dan menebas ke arah punggung Xiao Nunu. Xiao Nunu segera memanggil Tai Sang Feng Hua. Saat pedang panjang itu sampai di tangannya, Xiao Nunu memegang pedang di punggung tangannya dan menangkisnya dengan pedang belakangnya. Pedang panjang berwarna merah itu segera menebas pedang Tai Sang Feng Hua, memercikkan serangkaian bunga api. Langkah defensif ini juga mengejutkan semua orang yang hadir. Reaksi yang cepat sekali. Ya, kalau aku pasti tidak akan melewatkan satu pun dari dua tebasan tadi. Hei, bangun, kalau kamu tidak akan bisa bertahan sampai di sini. Kamu pasti sudah mati jika Duan Yin bergerak. Itu benar, kultivasi orang ini sangat kuat. Tidak ada tanda-tanda dia ada di peringkat surgawi. Fu Xian dari Sekte Pedang Taiwei juga menatap langit dengan ekspresi tegas. Seorang kultivator pedang. Sebagai orang ke-13 di peringkat surgawi, Fu Xian dianggap berpengetahuan luas. Namun, hari ini, Jiang Zixue dan Xiao Nunu berada di luar pemahaman Fu Xian. Kedua orang ini sungguh kuat. Kedua serangan itu berhasil diatasi oleh Xiao Nunu, dan hantu itu terus mengayunkan pisau ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu memanfaatkan situasi, berbalik, dan melancarkan serangan dengan kemuliaan tertinggi. Bayangan hantu itu tidak diragukan lagi adalah Duan Yin. Pada saat ini, Duan Yin mengaktifkan transformasi ketiga dari 5 transformasi Dewa Raksasa, transformasi hantu marah. Dari segi penampilan, Duan Yin tidak banyak berubah. Dia tidak memiliki bentuk yang mengejutkan dari transformasi dewa perang atau keganasan yang mengerikan dari transformasi binatang buas asing. Setelah transformasi hantu marah, Duan Yin telah mencapai tingkat kecepatan yang mengerikan. Dia memancarkan aura gelap mematikan, rambut panjangnya berubah menjadi merah darah, dan matanya memancarkan cahaya putih keabu-abuan. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Duan Yin mengayunkan kedua pedangnya terus-menerus, masing-masing lebih cepat dari yang lain, dan sangat ganas. Xiao Nunu menjawab dengan tenang. Terlalu lambat untuk bertarung seperti ini, sebaiknya kau gunakan saja transformasi kelima. Hei, Duan Yin tertawa muram. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk membuatku menggunakan transformasi kelima. Setelah itu, Duan Yin menyilangkan kedua pedangnya di depannya dan menebasnya secara bersamaan. Dentang. Dua cahaya pedang besar menyerang Xiao Nunu. Seberkas cahaya pembunuh kembali dilepaskan dari antara alis Xiao Nunu. Swiss. Cahaya merah tua yang mematikan itu melesat ke arah dua sinar pedang itu. Bang! Duar! Dua suara keras meledak di kehampaan, dan cahaya pembunuh menghancurkan dua sinar pedang satu demi satu. Kemudian serangan berlanjut, dan menyerang Duan Yin di belakang. Gerakan badan Duan Yin sangat cerdik. Dia meninggalkan jejak bayangan di tempat dan menghindari cahaya pembunuh itu. Saat berikutnya, Duan Yin muncul di sisi kiri Xiao Nunu lagi. Dia menebas dengan pisau, membidik kepala Xiao Nunu. Xiao Nunu telah bersiap dan menyambutnya dengan tangan raksasa pembunuh dewa. Bang! Pedang panjang Duan Yin jatuh dengan keras di tangan raksasa pembunuh dewa. Cahaya pedang yang cemerlang meledak,
dan Duan Yin segera menariknya kembali. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan energi pedang untuk menelusuri kembali ke masa lalu. Senyum sinis muncul di bibir Duan Yin, lalu dia menghilang begitu saja. Swiss. Energi pedang Tai Sang Feng Hua membelah udara, dan pada saat yang sama, Duan Yin muncul di udara di atas sisi kanan Xiao Nunu. Seranganmu tidak mampu mengejar kecepatanku, kata Duan Yin dengan bangga. Sejujurnya, Duan Yin, yang melakukan transformasi hantu marah, memang lebih cepat dari Xiao Nunu. Pihak lain seperti hantu, sulit ditangkap. Namun, sorot mata Xiao Nunu tenang. Aku mungkin tidak bisa mengejar kecepatanmu sendirian. Tapi, dengan lebih banyak orang, itu mungkin tidak mungkin. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat, kemampuan apa yang kau miliki untuk mengejarku. Setelah mengatakan itu, Duan Yin bergegas keluar lagi. Ketika jaraknya kurang dari 2 meter dari Xiao Nunu, Duan Yin menghilang ke dalam kehampaan dengan suara Swiss. Kemudian, dia melesat di belakang Xiao Nunu. Namun pada saat Duan Yin mengayunkan pedangnya, badan roh pancer tiba-tiba muncul di medan perang. Badan roh pancer ini memegang senjata ajaib tingkat 9, tombak Chang Sen Ming. Dia memegang tombak itu dan menusukkannya ke Duan Yin. Irama serangan Duan Yin terganggu. Menghadapi tombak yang datang, dia langsung menghilang dari tempatnya. Swiss. Duan Yin segera mengitari punggung Xiao Nunu dan bergerak ke sisi kiri, namun kemudian badan roh pancer lain muncul di luar badan Xiao Nunu. Badan roh pancer ini mengeluarkan paku tulang putih. Itu adalah senjata sihir super tingkat 9, paku tulang mata air kuning. Swoosh! Kuku tulang mata air kuning bergerak sangat cepat dan melayang di depan Duan Yin bagaikan kilat. Hah! Duan Yin terkejut. Dia memegang kedua pedangnya di badannya untuk memblokir serangan kuku tulang mata air kuning. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat meledak di depan Duan Yin, dan Duan Yin terdorong mundur 10 meter. Sebelum Duan Yin bisa menstabilkan badannya, badan roh pancer ketiga tiba-tiba muncul. Badan roh pancer ketiga memegang bendera naga kekaisaran. Ia melambaikan bendera naga kekaisaran, dan seekor naga oranye terbang keluar, menerkam ke arah Duan Yin dengan taring dan cakarnya. Kilatan dingin melintas di mata Duan Yin. Tebasan hantu Ashura. Kedua pedang itu meledak dengan fluktuasi kekuatan yang mengerikan, dan hantu Sura tiba-tiba muncul di belakang Duan Yin. Kemudian kedua pedangnya memancarkan cahaya menyilaukan yang menakutkan, lalu ditebaskan. Ledakan. Cahaya pedang dan naga oranye bertabrakan, dan segera kekacauan terjadi di kehampaan. Apakah kamu sedang terburu-buru? Sepertinya kecepatan hantumu hanya setingkat ini, kata Xiao Nunu dengan nada sarkastis. Swiss, Swiss. Saat kata-kata itu jatuh, dua badan spiritual pancer lainnya muncul di medan perang. Yang satu memegang cermin angin jahat sihir tingkat 9, dan yang satu lagi memegang pedang hitam sihir tingkat 9. Tiba-tiba, dalam kehampaan, kelima badan spiritual primordial Xiao Nunu semuanya muncul. Adegan ini juga mengejutkan, terutama sekelompok orang dari kuil Dewa Raksasa. Ketika Xiao Nunu menghadapi Chang Xuan, dia sendirian dengan 5 badan spiritual dan 7 senjata super tingkat 9. Pemandangan itu masih membuat para murid kuil Dewa Raksasa gemetar. Itu terjadi dalam sekejap. Badan spiritual pancer keempat dan kelima menyerang pada saat yang sama. Cermin angin jahat melepaskan seberkas cahaya ungu, dan pedang sihir hitam menyerang Duan Yin. Pada saat yang sama, badan asli Xiao Nunu juga mengayunkan seberkas cahaya pedang berwarna tinta. 3 kekuatan mendekati Duan Yin pada saat yang sama. Bahkan jika yang terakhir cepat, dia hampir tidak dapat menahan serangan terus-menerus. Duar. Ketiga kekuatan itu menghantam badan Duan Yin. Kekuatan yang dahsyat dan kacau meletus. Duan Yin memuentehkan darah dan terlempar ke belakang. Xiao Nunu sendiri tidak dapat mengejar kecepatan Duan Yin. Kedua Xiao Nunu hampir tidak bisa menandinginya. Ketiga Xiao Nunu masih bisa melawan. Ketika Xiao Nunu keempat, kelima, dan keenam muncul, Duan Yin sama sekali tidak mampu melawan. Semua orang di luar istana pemakaman surga ketakutan. Kekuatan ini terlalu kuat. 5 badan spiritual sudah cukup, kuncinya adalah setiap badan spiritual memiliki kekuatan yang sangat kuat. Satu Jiang Zixue, dan satu lagi, hari ini benar-benar membuka mataku.
Jika terus seperti ini, Duan Yin akan benar-benar kalah. Pada saat ini, keganasan tak berujung meledak dari mata Duan Yin. Kau terlalu naif untuk berpikir bisa mengalahkanku. Swiss. Saat kata-kata itu terucap, rune di badan Duan Yin berubah lagi. Berikutnya adalah puncaknya. Aura yang lebih misterius dan mengerikan meletus, memancarkan cahaya rune yang sangat terang. Transformasi kelima Dewa Raksasa. Transformasi Iblis. Transformasi kelima Dewa Raksasa. Transformasi Iblis. Bang! Angin kencang dan awan mengamuk, dan langit gelap. Tiba-tiba, aura iblis yang menakutkan dan mengerikan menguasai negeri itu. Gunung-gunung dan tanah istana pemakaman surga bergetar hebat, dan wajah semua orang menunjukkan ketegangan. Aura Duan Yin menjadi lebih kuat lagi. Transformasi Mola, transformasi keempat dari 5 transformasi Dewa Raksasa, Duan Yin bahkan telah mempelajarinya. Aura ini sangat menakutkan. Pada saat ini, aura yang dipancarkan oleh Duan Yin telah sangat dekat dengan puncak alam Kaisar Abadi. Aura yang ganas meletus, dan cahaya rune di badan Duan Yin langsung berubah menjadi baju besi sihir hitam. Pada saat yang sama, tombak sihir yang menakutkan muncul di tangannya. Momentum ini menjadi semakin agresif. Fusian dari sekolah pedang Taiwei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, ekspresinya telah berubah. Di gerbang kuil pemakaman surga, orang-orang dari kuil Dewa Raksasa juga memiliki ekspresi serius dan detak jantung mereka semakin cepat. Inilah sorotan sesungguhnya, Qin Nianxin berkata dengan tatapan dingin. Meskipun 5 transformasi Dewa Raksasa memiliki 5 perubahan, kekuatannya berubah secara mendasar dari yang keempat dan seterusnya. Hanya sedikit orang yang dapat memaksa Duan Yin sejauh ini. Duar, petir dan guntur menyambar, dan angin kencang bertiup. Duan Yin, yang sedang melakukan transformasi mala, tampak seperti iblis surgawi yang turun dari langit. Luka-luka di badannya sembuh dalam sekejap, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang haus darah. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu memaksaku ke titik ini. Duan Yin mengencangkan tombak sihir di tangannya, dan cahaya hitam petir meledak di belakangnya. Langit gelap dan alam semesta berguncang. Merasakan aura yang dipancarkan Duan Yin saat ini, Jiang Zixue yang berada di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Aku akan menghadapinya." Xiao Nunu dengan tenang menjawab, "Jika aku dapat menghadapinya dalam satu gerakan, bagaimana kalau kau kembali saja ke Dameng Yunfeng dengan jujur?" Jiang Zixue tercengang. Dia menatap Xiao Nunu dengan heran. Satu trik untuk menyelesaikan masalah. Tentu. Duan Yin, yang menggunakan transformasi mala, memiliki cara yang mengesankan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan, begitu Xiao Nunu mengucapkan kata-kata ini, hal itu menyebabkan sensasi besar di sekitar istana pemakaman surga. Apakah aku tidak salah dengar? Kau bisa mengalahkan transformasi keempat dari Broken Hiddeness dalam satu gerakan. Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Di sisi lain kuil raksasa, Qin Nianxin melangkah maju dan berkata, kau mungkin tidak tahu apa-apa tentang transformasi mala. Dengan menggunakan transformasi keempat dari Broken Hiddeness, tidak peduli kultivasimu, badan fisikmu, atau aspek lainnya, semuanya akan diperkuat. Sungguh mimpi yang mustahil untuk mencapainya dalam satu gerakan. Oke, Jiang Zixue berkata tiba-tiba. Qin Nianxin dan yang lainnya tertegun dan menatap Jiang Zixue. Yang terakhir berkata kepada Xiao Nunu. Satu gerakan, asalkan kamu bisa menghadapinya, aku akan kembali ke Dameng Yunfeng. Setuju, jawab Xiao Nunu. Baiklah, setuju, kata Jiang Zixue dengan serius. Tepat saat keduanya selesai bicara, Duan Yin yang telah berubah wujud menjadi iblis menjadi geram, dan tombak sakti di tangannya tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu, aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Hukuman surgawi petir iblis. Dentang. Guntur hitam meledak di ujung tombak ajaib itu. Dalam sekejap, serangkaian cahaya guntur yang dahsyat menyerbu ke arah Xiao Nunu dan 5 badan spiritual pancernya. Pada saat ini, 5 badan spiritual pancer di luar badan Xiao Nunu bersinar terang pada saat yang sama, dan kemudian, 5 badan spiritual itu berubah menjadi pecahan pancer emas yang tak terhitung jumlahnya.
Sejumlah besar pecahan pancer dengan cepat berkumpul di luar badan Xiao Nunu, dan kemudian bergabung menjadi perisai emas. Fragmen pancer, manik-manik dao pancer, dan badan spiritual pancer dapat diubah bola-balik. Perisai yang terdiri dari pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya itu mengandung kekuatan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Duar. Guntur sihir hitam menghantam perisai emas itu dengan keras, mengeluarkan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Spektakuler dan mengejutkan. Pupil mata semua orang mengecil dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Guntur sihir hitam yang dilepaskan Duan Yin bagaikan denyut energi yang besar, dan perisai emas di depan Xiao Nunu bagaikan batu di tengah banjir. Ribuan petir meledak di depannya. Pemandangan itu sangat memukau secara visual. Duar, duar, duar. Petir menyambar langit dan bumi. Dampaknya menghantam puncak gunung dan menyebabkannya meledak. Dampaknya ada di sungai, sungainya patahan. Dampaknya menghantam hutan dan hutan pun hancur. Dampaknya mengenai penonton di dekatnya, yang langsung berubah menjadi bubuk. Ah! Cepat mundur. Cepat menjauh. Untuk sesaat, kerumunan di sekitar istana pemakaman surga panik dan kabur ke segala arah. Saya pikir ini adalah area aman, tetapi ternyata ini adalah area terlarang yang berbahaya. Kekuatan guntur yang meledak tanpa pandang bulu menghantam dunia ini. Fuxian, Qin Nianxin, Shen Wei dan yang lainnya juga menghindar. Jiang Zixue berdiri di sana dengan wajah tenang. Sesekali, beberapa gumpalan petir ajaib terbang di atasnya, tetapi dia mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Valkyrie ini tampaknya tidak pernah takut. Tidak peduli apa yang saya hadapi, saya jarang menghindarinya. Dalam kehampaan, satu serangan dan satu pertahanan, menggemparkan dunia. Duan Yin, yang telah berubah menjadi iblis, memiliki ekspresi permusuhan di matanya. Dia menatap Xiao Nunu dengan dingin. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Setelah itu, Duan Yin membentuk segel dengan satu tangan, dan lingkaran sihir guntur besar terbuka dari belakangnya. Aura kehancuran yang lebih mengerikan pun dilepaskan. Swiss, Swiss. Kemudian, sebuah pedang ajaib besar melesat keluar dari lingkaran sihir petir itu. Kemanapun pedang ajaib ini pergi, kekosongan itu terpelintir dan kemudian hancur. Duan Yin menggunakan tombak ajaib sebagai pemandu dan mengarahkannya ke Xiao Nunu. Bunuh! Dentang! Pedang ajaib besar yang diselimuti petir tak berujung melesat ke arah Xiao Nunu. Ledakan! Pedang setan guntur menghantam perisai emas yang terbentuk dari pecahan pancer dengan keras. Meskipun perisai emas ini mengumpulkan kekuatan 5 badan spiritual primordial, retakan padat masih muncul di atasnya di bawah serangan kuat Duan Yin. Hei, Duan Yin menunjukkan senyum menghine. Kau tidak bisa menghentikannya. Pedang ajaib itu bergerak maju dengan kekuatan besar, dan semakin banyak retakan muncul di perisai emas itu. Di mata Fuxian, Qin Nianxin, Shen Wei dan yang lainnya, Xiao Nunu hampir mencapai batasnya, tetapi tidak ada jejak kepanikan di wajah Xiao Nunu. Hampir selesai. Xiao Nunu tiba-tiba berkata pada saat ini. Mendengar ini, semua orang yang hadir merasa gugup. Hampir sampai. Apa artinya? Tiba-tiba, kekuatan 5 elemen melonjak keluar dari badan Xiao Nunu. Saat kekuatan 5 elemen berputar, 5 sinar cahaya dengan warna berbeda jatuh dari langit dan menghalangi medan perang tempat keduanya berada. Jimat ilahi 5 elemen. Buka! Teriak Xiao Nunu dengan tegas. Swiss, 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 Swiss. Kelima sinar cahaya ini sebenarnya adalah jimat ilahi 5 elemen. Mereka tersebar di kehampaan di sekitarnya seperti 5 pilar ilahi yang mewah. Bas bas bas. Seketika, jimat ilahi 5 elemen memancarkan fluktuasi kekuatan misterius. Ribuan rune pada jimat dewa diaktifkan, dan kemudian jimat dewa dengan cepat terhubung satu sama lain. Dalam sekejap mata, lingkaran sihir pentagonal besar muncul di atas medan perang antara Xiao Nunu dan Duan Yin. Di atas 9 langit, ada kilat dan guntur. Awan gelap yang luas bergemuruh bagaikan seekor naga. Kekuatan kelima elemen menyatu dengan kecepatan tercepat, dan di bawah tatapan tegang orang banyak, sebuah tangan raksasa yang menutupi langit terbentuk. Apa itu? Orang-orang di luar membelalakkan mata mereka. Jiang Zixue, Fuxian, Qin Nianxin dan yang lainnya juga memandang tangan raksasa itu dengan ekspresi serius.
Kekuatan 5 elemen. Kata Fusian dengan suara yang dalam. Kelompok di kuil raksasa merasa gelisah. Terakhir kali di kuil raksasa, aku tidak melihat Xiao Nunu menggunakan kartu truf ini. Setelah tidak bertemu selama beberapa bulan, lawan telah menguasai jurus memah ikan yang baru. Tangan raksasa ini terbuat dari kekuatan tak terlihat. Ibu jarinya terbuat dari logam. Jari telunjuk memiliki atribut kayu. Jari tengah memiliki atribut air. Jari manis melambangkan api. Jari kelingking memiliki atribut bumi. Kelima elemen berkumpul dan berubah menjadi pukulan yang mengguncang bumi. Tangan Dewa 5 Elemen. Kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Jurus pamungkas jimat ilahi 5 elemen muncul kembali di medan perang wilayah kekaisaran. Duar. Dalam sekejap, guntur bergemuruh, ruang berputar, dan tangan besar dari 5 elemen menamparkan ke arah Duan Yin seperti gunung. Duan Yin yang telah berubah menjadi iblis, tiba-tiba merasa bahwa ruang di sekitarnya terbatas. Ia ingin menghindar, tetapi ia tidak bisa bergerak. Duar. Detik berikutnya, Duan Yin terbanting keras ke tanah di bawahnya oleh tangan raksasa 5 elemen ini. Kekuatan yang sangat dahsyat meletus tanpa henti. Semua puncak gunung rata dengan tanah. Di bawah tatapan mata yang dipenuhi kengerian, tanah langsung tenggelam menjadi telapak tangan yang besar. Duan Yin terbaring di tengah reruntuhan, berlumuran darah, dengan baju besi sihirnya hancur dan tombak sihirnya patah. Petir yang pecah berangsur-angsur mengering. Pada saat yang sama, pedang sihir besar di depan Xiao Nunu juga meledak. Petir hitam menutupi langit, seperti naga guntur yang tak terhitung jumlahnya berenang keluar. Semua orang terkesiap. Transformasi iblis. Transformasi keempat dari 5 transformasi dewa raksasa diselesaikan oleh Xiao Nunu begitu saja. Melihat Duan Yin yang terengah-engah lemah di reruntuhan, semua orang di kuil raksasa kebingungan sejenak. Xiao Nunu menatap dingin ke arah Duan Yin di bawah lalu menyerangnya dengan pedang. Dentang. Energi pedang berwarna tinta itu dengan cepat membesar saat bergerak, seperti bulan sabit yang menembus tanah, dan menebas badan Duan Yin. Duar. Energi pedang menyebar ke segala arah, bersama dengan miliaran keping kerikil yang berterbangan seperti segerombolan belalang. Sebuah jurang besar membentang di pegunungan di sisi utara dan selatan. Semua orang yang hadir terkejut. Setelah serangan pedang ini, apakah Duan Yin masih hidup? Semua orang di kuil raksasa gemetar. Mata orang lain di luar medan perang yang memandang Xiao Nunu dipenuhi rasa takut. Tetapi pada saat ini, suara Jiang Zixue terdengar. Lebih dari, tidak, jawab Xiao Nunu. Jiang Zixue berkata, kamu bilang kamu hanya akan menggunakan 1 gerakan, tetapi kamu menggunakan 3. 1 gerakan untuk bertahan, 2 gerakan untuk menyerang. Apa yang dikatakan Xiao Nunu adalah dia bisa menyelesaikan masalah itu sekaligus, tetapi itu jelas tidak benar. Namun Xiao Nunu menjawab dengan tenang. Mungkinkah, solusi 1 langkah, yang saya sebutkan belum dimulai? Belum dimulai. Jiang Zixue tampak ragu. Pada saat ini, aura mengerikan seperti tanah longsor dan tsunami meletus dari bawah. Transformasi kelima Dewa Perang. Transformasi Dewa Raksasa Kuno. Transformasi kelima Dewa Perang. Transformasi Dewa Raksasa Kuno. Duar. Gunung-gunung riyuntuh dan bumi retak, dan aura mengerikan seperti tsunami meletus dari bawah. Miliaran batu besar berterbangan tinggi ke angkasa, dan retakan jurang yang besar menyebar ke segala arah. Wajah semua orang berubah drastis. Ada transformasi kelima. Ya Dewa, Duan Yin benar-benar menguasai level tertinggi dari 5 transformasi dewa raksasa. Tidak dapat dipercaya, kupikir transformasi keempat adalah batasnya. Apakah pertempuran ini akan terbalik? Dentang. Langit dan bumi berguncang, alam semesta bergejolak, dan sosok besar berdiri dari bumi. Transformasi Dewa Raksasa Kuno, level tertinggi dari 5 transformasi Dewa Raksasa. Pada saat ini, aura Duan Yin tidak hanya pulih dengan cepat, tetapi juga secara langsung melampaui batas atasnya. Aura ini sudah sebanding dengan puncak alam Kaisar Abadi. Fusian dari Sekte Pedang Taiwei tampak serius, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Fusian dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Duan Yin saat ini bahkan melampaui aura Ji Wuyan tadi. Wajah orang-orang di luar istana pemakaman surga berubah silih berganti. Aura yang kuat sekali. Ya, dalam hal kekuatan, Duan Yin mungkin telah melampaui Ji Wuyan.
Dia pasti berada di 10 besar peringkat surgawi. Ada kilat dan guntur yang tak berujung, dan angin serta awan menderu, dan ruang dalam radius 100.000 mil berguncang. Pada saat ini, Duan Yin berubah menjadi dewa raksasa kuno yang sangat mendominasi, tingginya 1000 kaki, dan sangat mengejutkan. Rune emas misterius mengalir di sekujur badannya, dan di belakangnya, roda dewa yang mewah tergantung. Roda dewa tampak seperti matahari. Setiap incinya berkilauan, seolah telah dicelupkan ke dalam cahaya ilahi matahari. Awalnya aku bermaksud menggunakan jurus ini melawan Ji Wuyan. Suara Duan Yin bergema di antara langit dan bumi, menyentuh jiwa orang-orang. Matanya menyala dengan cahaya keemasan saat dia menatap dingin ke arah Xiao Nunu di bawah. Selanjutnya, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Duar. Tiba-tiba, petir emas jatuh dari langit. Duan Yin mengangkat satu tangan tinggi-tinggi dan meraih ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, dengan itu sebagai pusatnya, spiral api emas melesat ke langit, lalu berkumpul di tangan Duan Yin dan berubah menjadi palu perang raksasa. Di atas palu perang, cahaya rune seperti matahari mengalir, dan gelombang panas meletus di antara langit dan bumi. Pada saat ini, medan perang di luar kuil pemakaman surga tampaknya telah menjadi area terlarang. Pergilah ke neraka. Duan Yin mengayunkan palu perang emas di tangannya dan menghantamkannya ke arah Xiao Nunu. Pada saat ini, momentum Duan Yin mencapai puncaknya. Kekuatan yang meletus setidaknya puluhan atau ratusan kali lebih besar daripada transformasi keempat. Jiang Zixue tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiao Nunu. Dia hendak berbicara, tetapi Xiao Nunu berbicara lebih dulu. Ketika aku mengatakan, satu gerakan untuk menyelesaikannya, aku tidak bermaksud menyingkirkan transformasi keempatnya, tetapi transformasi kelima ini. Jiang Zixue bahkan lebih terkejut. Kekuatan transformasi keempat dan transformasi kelima berbeda bagaikan langit dan bumi. Bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan hanya dengan satu gerakan? Di mata Fuxian, Qin Nianxin, Shen Wei, Li Yuan dan semua orang di luar tempat tersebut, mustahil bagi Xiao Nunu untuk mengalahkan Duan Yin yang telah melakukan transformasi kelima, apalagi menyelesaikannya dalam satu gerakan. Sungguh tak tahu malu, kata Qin Nianxin. Pada saat Qin Nianxin selesai berbicara, api keemasan keluar dari badan Xiao Nunu. Tanda peri berbentuk cincin muncul di antara kedua alisnya. Pada saat yang sama, pola peri emas mengalir di lengannya. Pada saat ini, Xiao Nunu bagaikan dewa yang turun dari surga, dengan dominasi yang tak tertandingi. Menghadapi palu perang besar yang jatuh, Xiao Nunu dipenuhi dengan aura pembunuh. 4 kekuatan yakni kekuatan keabadian, kekuatan pancer, kekuatan membunuh, dan cahaya kematian semuanya berkumpul menuju alis Xiao Nunu. Bas! Sebuah cahaya merah gelap yang gila meledak. Cahaya pembunuh 1000 kali diperkuat. Keterampilan bawaan ketiga meningkatkan kekuatan badan abadi pancer, langsung meledak dengan kerusakan 1000 kali lipat. Swiss! Ruang itu terkoyak, langit dan bumi berubah warna. Xiao Nunu merasa seolah-olah semua kekuatan di badannya terkuras habis dalam sekejap, dan detik berikutnya, cahaya pembunuh yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menghantam palu perang dewa raksasa itu. Duar! Kedua kekuatan itu saling bertabrakan dengan dahsyat, dan tiba-tiba, kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak ke segala arah antara langit dan bumi. Cahaya pembunuh itu bagaikan kilat aurora berwarna merah tua, menghantam bagian bawah palu emas secara langsung. Namun tepat pada saat berikutnya, cahaya mematikan itu benar-benar menembus palu emas itu. Apa? Semua orang terkejut, terutama orang-orang di kuil raksasa, mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka pucat. Cahaya pembunuh itu tak terkalahkan dan tak terhentikan. Palu emas di tangan Duan Yin langsung meledak berkeping-keping di seluruh langit. Tidak bagus, Duan Yin terkejut. Segera setelah itu, cahaya malapetaka yang mematikan menyerang dan terbang sampai ke mata Duan Yin. Duan Yin tidak punya waktu untuk menghindarinya dan hanya bisa melihat cahaya itu mendekat. Bang! Terdengar suara keras yang keras, diikuti oleh ledakan. Cahaya malapetaka yang mematikan itu seperti tombak, menembus alis Duan Yin dan melesat keluar dari belakang kepalanya. Qin Nianxin, Shen Wei dan yang lainnya di kuil raksasa tiba-tiba merasa otak mereka menjadi kosong dan mereka semua kehilangan kemampuan untuk berpikir.
Orang lain yang menyaksikan kejadian ini di luar lapangan semuanya membelalakan mata mereka dan kulit kepala mereka terasa mati rasa. Pemandangan di depan mataku terlalu mengejutkan. Semua orang merasakan dunia ini gelap, dan yang dapat mereka lihat hanyalah tengkorak yang hancur tertusuk oleh cahaya pembunuhan. Jika Duan Yin, yang melakukan transformasi kelima, seperti dewa raksasa pada saat ini, maka Xiao Nunu adalah seorang pembunuh dewa. Itu benar-benar dapat dilakukan sekaligus. Meskipun Duan Yin telah mencapai puncak alam kaisar abadi saat ini, dia masih belum sebanding dengan Xiao Nunu. Sudah berakhir, kata Xiao Nunu tanpa ekspresi. Saat kata-kata itu terucap, untaian cahaya pembunuh yang tak terhitung jumlahnya meledak dari badan Duan Yin, mencabik-cabik vitalitasnya dan berdampak pada jiwa abadi di badannya. Ledakan. Momentum raksasa kuno itu dengan cepat menurun, dan Duan Yin jatuh ke belakang tanpa daya. Badannya yang besar dengan cepat riyuntuh seperti gunung yang riyuntuh. Debu memenuhi udara, langit gelap, dan Duan Yin kembali ke wujud aslinya. Ia melayang di udara dengan mata sayu dan wajah pucat. Ada lubang berdarah yang mengerikan di antara kedua alisnya. Dan masih ada jejak kekuatan cahaya malapetaka yang tertinggal di berbagai bagian badannya. Pada saat ini, jiwa abadi di badan Duan Yin dihancurkan oleh cahaya malapetaka yang mematikan. Enggan, amarah, takut, dan kebencian. Berbagai emosi muncul di mata Duan Yin, tetapi pada akhirnya, semuanya berubah menjadi ketidakberdayaan. Dia menatap Xiao Nunu tanpa daya, dan akhirnya kehilangan seluruh vitalitasnya dan berubah menjadi mahyat. Kemudian, Duan Yin jatuh dari kehampaan. Orang suci dari kuil dewa raksasa, penjahat teratas yang menduduki peringkat ke-12 di peringkat surgawi, dibunuh oleh Xiao Nunu saat ini di medan perang wilayah kekaisaran. Memenggal kepala, bunuh dengan satu pukulan. Melihat Duan Yin, orang suci dari kuil dewa raksasa terjatuh dari kehampaan, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Duan Yin benar-benar kalah. Qin Nianxin, orang suci dari kuil dewa raksasa, tampak pucat. Duan Yin, yang telah mengaktifkan transformasi kelima, masih dibunuh oleh Xiao Nunu. Shen Wei, Li Yuan, Fu Bingxin dan yang lainnya di belakangnya gemetar ketakutan. Mereka awalnya sangat takut pada Xiao Nunu, dan sekarang mereka bahkan lebih takut lagi. Bahkan Fuxian dari Sekte Pedang Taiwei tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini terlalu kejam, apakah kedua orang ini setuju untuk datang ke sini untuk menyikat daftar hari ini? Yang satu adalah Jiang Zixue dan yang lainnya adalah Xiao Nunu. Mereka membunuh Ji Wuyan dari Paviliun Citian dan Duan Yin dari kuil dewa raksasa secara berturut-turut. Kedua orang ini, bahkan pola kejam mereka persis sama. Tepat pada saat ini, duar, terdengar ledakan keras, dan seberkas cahaya oranye meletus dari dalam kuil surga pemakaman. Hati semua orang menjadi tegang. Semua mata tertuju ke arah istana pemakaman surga. Segera setelah itu, beberapa sinar cahaya lagi menerobos dinding dan dilepaskan. Bang, bang, bang. Cahaya yang menyilaukan itu bagaikan cahaya merah muda yang menerobos awan, langsung memenuhi seluruh istana pemakaman surga. Kemudian, tembok besar itu meledak seketika, dan sesosok badan yang panik terbang keluar dari dalam menuju kehampaan. Sosok itu memegang erat sebuah benda bulat berwarna oranye di tangannya. Cahaya di seluruh langit dipancarkan dari benda berbentuk roda bundar itu. Ketika semua orang melihat dengan saksama, mereka melihat benda itu berdiameter sekitar 2 meter dan berlubang di bagian tengahnya. Bentuknya mirip dengan gelang besar, tetapi tidak bulat seperti gelang dan relatif datar. Objek berbentuk roda bundar itu memancarkan cahaya jingga misterius dan ditutupi dengan angka-angka rune kuno. Yang memegang benda itu adalah seorang pria muda dengan mata yang licik. Dia tampak tidak mampu mengendalikan benda itu, tetapi enggan melepaskannya. Itu adalah roda petir pemakaman surga, senjata abadi tingkat abadi dari istana pemakaman surga. Seru seseorang. Siapa orang itu? Aku kenal dia, orang ini disebut Tiga Tangan Hantu, dan dia sering menyelinap ke berbagai sekte besar untuk mencuri senjata ajaib dan ramuan ajaib. Sial, ternyata orang ini ingin memancing di air yang bermasalah tadi. Saat pertempuran berlangsung di luar, dia diam-diam menyelinap ke istana pemakaman surga untuk mencuri senjata abadi. Faktanya sama seperti yang dipikirkan semua orang.
Ketiga tangan hantu itu telah lama mengincar senjata abadi tingkat abadi di Istana Surga Pemakaman, jadi mereka memanfaatkan celah antara pertarungan Xiao Nunu dan Duan Yin dan diam-diam menggunakan teknik kabur untuk memasuki Istana Surga Pemakaman. Mereka pikir mereka bisa mencuri roda petir surga pemakaman tanpa ada yang menyadarinya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan senjata abadi itu terlalu besar. Mereka tidak hanya tidak dapat mengendalikannya, tetapi mereka juga memicu pembatasan di istana, menyebabkan masalah itu terungkap. Pada saat ini, ketiga tangan hantu itu bagaikan tikus yang terkena sinar matahari, ditatap tajam oleh semua orang. Dia merasa marah sekaligus malu. Roda petir pemakaman langit ini milikku, kata ketiga tangan hantu itu dengan ganas. Setelah berkata demikian, ketiga tangan hantu mengerahkan segenap tenaga mereka, berusaha memasukkan roda guntur pemakaman ke dalam saku mereka. Namun, siapakah yang takut pada pencuri di atap? Bahkan pencuri kecil berani menginginkan senjata ajaib tingkat abadi ini, jadi mengapa kita tidak bisa? Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Siapapun yang memiliki kemampuan bisa mendapatkannya. Saat kata-kata itu jatuh, serangkaian sosok yang mengancam terbang menuju roda guntur langit pemakaman. Swiss. Ada cahaya kuat dan panas di mata semua orang. Ini adalah senjata abadi tingkat abadi, senjata ilahi yang tak tertandingi yang melampaui senjata abadi tingkat 9. Siapa yang tidak akan bingung? Kutu kupret. Ketiga tangan hantu itu terkejut dan marah. Aku telah mencuri di seluruh dunia dan tidak pernah gagal. Mengapa keberuntunganku begitu buruk hari ini? Tidak, aku harus mengambil roda petir pemakaman langit, ini apapun yang terjadi. Ketiga tangan hantu itu menggertakkan gigi dan melambaikan tangan mereka untuk mengeluarkan senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi itu adalah sebuah tas brokat, yang dari dalamnya tiba-tiba berterbangan jarum-jarum perak yang tak terhitung jumlahnya. Ada begitu banyak jarum perak, seperti hujan badai, sehingga banyak orang terkena satu demi satu. Orang yang terkena jarum perak itu benar-benar menjerit melengking, lalu memuentekan darah dan jatuh dari kehampaan. Ada yang aneh dengan jarum ini. Tiga tangan hantu, aku akan memotiongmu menjadi beberapa bagian. Melihat kerumunan yang marah, ketiga tangan hantu itu tertawa penuh kemenangan. Hei, formasi penghancur dewa, ku secara khusus dirancang untuk menyerang jiwa yang abadi. Jika kalian tidak takut maju saja. Namun, meskipun semua orang takut, mereka tidak mundur. Kemudian, mereka membubarkan formasi mereka dan mendekati ketiga tangan hantu itu dari arah yang berbeda. Pada saat yang sama, Qin Yanxin di kuil raksasa bereaksi cepat dan segera melepaskan hujan kelopak merah. Hujan kelopak bunga menyelimuti Shen Wei, Li Yuan, Fu Bingxin dan yang lainnya. Ayo pergi. Qin Yanxin sangat jelas tentang konflik antara Xiao Nunu dan kuil raksasa. Duan Yin dibunuh olehnya, belum lagi yang lainnya. Sebagai gadis suci kuil raksasa, yang bisa dia lakukan hanyalah mengungsi dari tempat itu bersama yang lain. Xiao Nunu juga melihat tindakan Qin Yanxin. Tanpa berkata apa-apa, dia mengayunkan pedang berwarna tinta dan menebas ke bawah. Tepat sebelum energi pedang berwarna tinta jatuh, Qin Yanxin dan orang-orang dari kuil raksasa tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Duar. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya ke arah gerbang istana pemakaman surga, debu beterbangan, kerikil berhamburan, dan retakan besar membentang di sisi timur dan barat. Saat berikutnya, Qin Yanxin dan semua orang dari kuil raksasa tiba-tiba muncul puluhan mil jauhnya. Bang! Sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh, Qin Yanxin terlempar oleh suatu kekuatan. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, memuentekan darah dan wajahnya menjadi pucat. Pria yang sangat kuat. Mata Qin Yanxin dipenuhi ketakutan. Meskipun dia menghindari energi pedang Xiao Nunu, dampak dari energi pedang itu masih menyertainya. Shen Wei, Li Yuan, Fu Bingxin dan murid-murid kuil raksasa lainnya juga terjatuh dengan pareh, dengan kepanikan di wajah mereka. Namun, semua orang tidak peduli dengan apapun. Mereka segera bangkit dan berlari menyelamatkan diri. Cepatlah. Jangan biarkan dia mengejar, kalau tidak kita akan mati. Namun, saat ini, Xiao Nunu masih berada di langit di luar istana pemakaman surga. Dia tidak mengejar beberapa orang kecil dari istana dewa raksasa.
Konsumsi cahaya perampokan pembunuh yang telah diperkuat 1000 kali lipat memang sangat besar. Saat dia berkata demikian, Xiao Nunu mengeluarkan buah peri kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Serangan tadi hampir menguras seluruh kekuatan spiritual Xiao Nunu. Killing Light sendiri mengonsumsi lebih banyak energi spiritual dibanding Break All Laws with One Force dan Break All Paths with One Sword, dan setelah meledak dengan peningkatan 1000 kali lipat, itu setara dengan mengeluarkan Killing Light 1000 kali sekaligus. Pada tahap awal alam Kaisar Abadi, Xiao Nunu bahkan tidak bisa menggunakan trik ini. Dan hanya ketika dia mencapai tahap tengah alam Kaisar Abadi dia hampir tidak mampu membelinya. Tentu saja, kekuatan jurus ini tidak perlu diragukan lagi, bahkan lawan yang berada di puncak alam Kaisar Abadi dapat terbunuh seketika. Jika tingkat kultivasi Xiao Nunu semakin meningkat, kekuatan jurus ini pun masih bisa ditingkatkan lagi. Sua. Pada saat ini, Jiang Zixue datang ke sisi Xiao Nunu, dan dia berkata dengan dingin. Aku akan membantumu membunuh mereka. Aku akan membantumu membunuh mereka. Kata Jiang Zixue. Dia bisa melihat bahwa Xiao Nunu sangat kelelahan. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kau membantuku mendapatkan senjata abadi tingkat abadi ini. Tujuan perjalanan Xiao Nunu adalah untuk mendapatkan senjata abadi tingkat abadi di kuil surga pemakaman. Adapun orang-orang di kuil dewa raksasa, dia tidak peduli. Jiang Zixue berkata, aku akan pergi membunuh seseorang terlebih dahulu, lalu kembali untuk membantumu mendapatkan harta karun itu. Xiao Nunu. Dia menatap mata dingin orang itu, bertanya-tanya mengapa aura pembunuh wanita ini lebih kuat dari miliknya. Dia pada dasarnya tidak pernah berhenti sejak jiwanya yang abadi terbangun. Hampir semua orang dari paviliun Citian dibunuh olehnya, kan? Sekarang bahkan orang-orang dari kuil raksasa tidak akan dilepaskan. Mereka hanya beberapa ekor ayam dan guguk. Tidak masalah apakah mereka dibunuh atau tidak. Duan Yin sudah mati, dan beberapa orang yang tersisa tidak berguna sama sekali. Sky Boreal Thunder Wheel saat ini menjadi prioritas utama. Rebut harta karunnya dulu, baru bunuh orang. Kata Xiao Nunu. Jiang Zixue ragu-ragu untuk berbicara, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, pertempuran sengit terjadi di langit di atas istana pemakaman surga, dan 3 tangan hantu memegang erat roda petir pemakaman surga dan tidak mau melepaskannya. Dia terus membuang berbagai senjata tersembunyi. Mati saja kalian semua, mati saja. Harta karun ini milikku, ini milikku. Ketiga tangan hantu itu haus darah dan membuang semua senjata ajaib yang mereka tangkap. Harus saya katakan, orang ini berkeliaran di berbagai tempat di negeri dongeng Jiushu dan melakukan kejahatan, dan dia mencuri banyak barang bagus. Pengeboman senjata sihir yang terus-menerus sebenarnya berhasil menangkis beberapa putaran serangan. Namun, ketiga tangan hantu itu jelas hanya menunda waktu. Di satu sisi, semakin banyak orang yang mengepung dan membunuh mereka, dan di sisi lain, ketiga tangan hantu itu tidak dapat mengendalikan roda petir pemakaman surga. 3 tangan hantu, lebih baik kalian menyerah. Kalian tidak bisa mengambil senjata abadi ini. Pada saat ini, niat pedang yang kuat meledak di kehampaan, dan Fuxian dari sekolah pedang Taiwei berdiri tinggi di langit, mengeluarkan kekuatan pedang yang luar biasa. Swiss, Swiss, Swiss. Ribuan dan ribuan energi pedang menyerbu ke arah 3 tangan hantu. Setiap helai energi pedang setipis rambut, tidak hanya tipis, tetapi juga dapat ditekuk menjadi busur. Wajah ketiga tangan hantu itu berubah, dan dia tidak dapat menghindar dan terkena energi pedang halus. Dengan suara bang, hujan darah meledak dan lengan ketiga tangan hantu yang memegang roda guntur pemakaman langit langsung terputus. Ah! Ketiga tangan hantu itu menjerit melengking. Tangannya yang terputus masih menggenggam erat roda petir pemakaman langit. Memanfaatkan celah ini, semua orang bergegas menuju roda petir pemakaman langit. Ada keserakahan yang kuat di mata semua orang. Senjata abadi itu milikku. Jangan ada yang mencoba merebutnya dariku. Kau pikir kau siapa? Kemudian, saat semua orang mendekati roda guntur langit pemakaman, gelombang energi dahsyat tiba-tiba meletus dari roda guntur langit pemakaman. Rune pada roda itu dengan cepat menyala, dan gelombang energi besar meledak ke segala arah. Duar! Semua orang yang berlari ke depan terhempas oleh kekuatan ini. Mereka merasa seolah-olah mereka ditembus oleh kekuatan besar dan memuentehkan darah.
Bahkan Fuxian dari Sekte Pedang Taiwei, yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat surgawi, tidak dapat menahan diri untuk mundur. Hiss! Cahaya jingga yang sangat gila dilepaskan dari Burial Thunder Wheel, satu demi satu, bagaikan kilat aurora. Segera setelah itu, ukuran roda guntur pemakaman langit meluas dengan cepat, dan dalam sekejap mata berubah menjadi cincin guntur besar dengan diameter lebih dari 100 meter. Wajah semua orang berubah tanpa sadar, merasa terkejut sekaligus gembira. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah ini yakin ini hanyalah produk setengah jadi dari senjata abadi-abadi? Mengapa ini terasa jauh lebih kuat daripada senjata abadi kelas 9 yang super? Aku juga meragukannya. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkannya hari ini. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba, sebuah rantai besi hitam terbang turun dari langit. Berderak. Rantai besi itu jatuh ke sisi roda guntur langit pemakaman dan kemudian melilitnya dengan erat. Lalu, suara seperti guntur datang dari kehampaan. Roda petir pemakaman langit ini milik kita. Siapapun yang berani bersaing dengan kita akan menanggung akibatnya. Dentang. Di atas langit, angin bertiup kencang dan awan-awan mengamuk. Kemudian beberapa rantai besi jatuh dan melilit bagian lain dari roda petir pemakaman langit. Adegan yang tak terduga terjadi. Di bawah kendali rantai besi ini, momentum roda guntur pemakaman berangsur-angsur stabil, dan bahkan ukurannya menyusut dengan cepat. Semua orang terkejut dan menatap ke langit dengan bingung. Meskipun orang di atas tidak menunjukkan kepalanya, aura yang dipancarkannya sangat kuat. Siapa di sana? Aku tidak tahu, tapi melihat situasinya, dia pasti orang yang tidak bisa kau ganggu dengan mudah. Tepat saat semua orang ragu-ragu, beberapa aura pedang berwarna tinta tiba-tiba menyerang. Bang, bang, bang. Energi pedang berwarna tinta itu menebas rantai itu, memotiong semuanya. Swiss, Swiss. Kemudian, dua sosok muncul di samping roda petir langit pemakaman. Semuanya, aku, Xiao, menginginkan roda petir pemakaman langit ini. Jika kalian tidak ingin membuat masalah lagi, silakan kembali. Raut wajah semua orang di antara hadirin berubah. Semua orang baru saja menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri betapa hebatnya metode Xiao Nunu. Bahkan Duan Yin, yang melakukan 5 transformasi dewa raksasa, bukanlah tandingannya. Jika mereka benar-benar bertarung, saya khawatir tidak ada seorang pun yang hadir yang akan menjadi lawan Xiao Nunu. Terlebih lagi, di samping Xiao Nunu saat ini ada Valkyrie dari Dameng Yunfeng, Jiang Zixue. Dilihat dari posisi kedua orang itu, mereka mungkin akan bergabung. Pada saat ini, suara menghina terdengar dari awan di atas. Aku baru saja mengamatimu. Setelah membunuh Duan Yin, napasmu menjadi jauh lebih lemah. Kurasa kekuatan spiritual di badanmu hampir habis. Jika kau ingin memperjuangkan roda petir pemakaman ini, mungkin tidak semudah itu. Begitu kata-kata ini keluar, hati orang-orang di sekitar mereka tidak bisa tidak menjadi cerah. Jika ini benar, maka Xiao Nunu tidak perlu takut. Adapun Jiang Zixue, sebelumnya dia pernah bertarung sengit dengan Ji Wuyan, lalu disergap oleh Duan Yin, yang mengakibatkan luka-luka. Saat ini, dia sedang tidak dalam kondisi prima. Begitu pertempuran dimulai, sulit dikatakan siapa yang akan menang. Xiao Nunu memasang wajah tenang. Aku hanya akan mengingatkanmu sekali, kau hanya punya satu kehidupan. Suara di awan terus terdengar. Hei, berhentilah melebih-lebihkan di sini, kami saudara-saudara tidak akan percaya. Jelas, tidak hanya ada satu orang di atas awan. Ada beberapa aura tersembunyi di dalamnya. Jiang Zixue berkata dengan tenang. Serahkan saja para pengecut yang menyembunyikan kepala dan ekor mereka kepadaku. Setelah itu, tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara, Jiang Zixue berubah menjadi cahaya perak dan melesat ke awan di atas. Lalu, cahaya pedang tajam menyambar di langit. Orang-orang lain di sekitar juga tampak garang dan langsung menyerang Xiao Nunu. Ayo serang bersama, dia hanya punya sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di badannya. Benar sekali, dia sudah pasti kehabisan tenaga. Aku tidak percaya dia punya kemampuan untuk membunuh begitu banyak dari kita. Godaan senjata abadi tingkat abadi bukan hanya omong kosong. Jika Xiao Nunu di masa jayanya, mungkin semua orang masih takut padanya, tetapi ini adalah kesempatan bagus. Xiao Nunu menatap dingin ke arah orang di depannya, dan berkata,
Memang benar bahwa tidak ada banyak kekuatan spiritual di badanku, tapi gerakanku selanjutnya tidak memerlukan kekuatan spiritual. Setelah itu, mata Xiao Nunu meledak dengan niat membunuh yang dingin, dan tanda teratai ajaib muncul di antara alisnya. Formasi pembunuh kesengsaraan debu merah. Aktifkan formasi. Bersambung.